Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat malam dan selamat datang kepada para peserta Kusala, Kupas Santai Lamrim. Perkenalkan, saya Sylvie Wilanda yang pada malam hari ini akan menemani kalian selama kurang lebih 2 jam, tentunya bersama dengan narasumber kita. Nah, Kusala ini itu tuh adalah acara ngobrol-ngobrol, santai membahas Dharma. Jadi, para peserta yang ada di sini tidak perlu tegang. Namun karena bahasan kita adalah Dharma, maka kita tetap harus tetap bersikap hormat ketika mendengarkan Dharma. Jadi diharapkan para peserta bisa bersikap santai, namun tetap sopan, seperti itu. Lalu untuk memulai sesi kita pada malam hari ini, ada baiknya jika kita melantunkan bait berlindung dan membangkitkan bodi kita terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin pelantunan bait ini, ya. Mari kita mulai. Sangye choran shakti chonamla janju baru dani kya suci dagi jinso gipari dagi dola penki sangye du asho sangye choran shakti chonamla janju baru dani kya suci dagi jinso gipari dagi dola penki sangye du asho sangye choran shakti chonamla janju baru dani kya suci dagi jinso ki padi dagi dola penci sangge dupai. Oke, langsung ke topik kita malam hari ini. Pada malam hari ini kita ingin membahas tentang instant gratification. Nah, jadi instant gratification. Mungkin saya dulu ya, memberikan gambaran umumnya dulu. Instant gratification ini apa sih? Topik pada malam hari ini itu apa sih? Jadi di zaman sekarang ini nih, teknologi tuh udah memanjakan diri kita banget. Jadi semua hal tuh jadi serba instan. Bahkan kita tuh mengharapkan kebahagiaan itu tuh dengan cara-cara instan. Pasti kita ini udah sering lah. Kayak misalnya dapat like di Instagram, atau misalnya dapat ada promo buy one get one, itu tuh udah senang banget kayak gitu. Nah, fenomena-fenomena ini nih sebenarnya itu disebut sebagai instant gratification, yaitu kecenderungan kita untuk memperoleh hasil yang serba instan. Kita ingin memperoleh kesenangan yang instan seperti itu. Ya, ini adalah topik pada malam hari ini. Dan instant gratification ini sudah menjadi kecenderungan dari sebagian besar orang, khususnya mungkin generasi yang paling melek teknologi, yaitu generasi Z, yang lahir di tahun 1990 hingga tahun 2000-an. Dan berarti saya juga termasuk seperti itu. Nah, pada Kusala kali ini kita akan mendalami lebih dalam lagi fenomena ini dan juga melihatnya dari kacamata Lamrim. Sebenarnya salah nggak sih instant gratification ini? Lalu apa ada pengaruhnya nih sama batin kita dan juga cara kita menapaki jalan spiritual seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, kita sambut aja narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak Atta Surya Dharma. Jadi Kak Atta Surya Dharma ini merupakan seorang karyawan di perusahaan internasional, dan Kak Atta ini juga aktif belajar selama kurang lebih 15 tahun, dan kini sudah menjadi seorang Dharma Duta dan anggota tim Sumati Kirti, yaitu tim pengajar di Kadang Indonesia, seperti itu. Nah, lanjut aja tanpa basa-basi. Selamat malam Kak Atta, Namo Buddhaya. Selamat malam Kak Silvi, selamat malam sahabat Kusala, Namo Buddhaya. Oke, apa kabarnya nih Kak Atta malam hari ini? Baik sekali, terima kasih. Oke, mungkin langsung aja saya nanya ke topiknya kali ya Kak. Oke, tadi kan mungkin udah dibahas sekilas tuh Kak, di awal tadi saya udah sebut ada Gen Z gitu. Terus mungkin kan ada, kalau misalnya beberapa orang mungkin ada yang pernah dengar ada generasi-generasi sebutan yang lain seperti milenial, baby boomer, dan sebagainya. Mungkin buat yang masih awam nih, Kak Atta mungkin bisa jelasin lagi nggak sih pembagian-pembagian generasi seperti ini tuh ada apa aja? Dan juga kok bisa sih ada pembagian generasi seperti ini? Oke.
Ya, pertama saya memberikan terms and condition dulu gitu ya, bahwa saya bukan seorang ahli sosial ataupun ahli kebudayaan manusia gitu ya, perkembangan budaya manusia. Namun ini berdasarkan pengalaman saya ketika bekerja, dan saya juga banyak sekali berinteraksi sama namanya generation gap. Jadi kalau udah ada generation, lalu ada gap-nya. Nah, kenapa ada gap dan mengapa gap itu menyusahkan gitu ya, sampai harus dipelajari. Nah, jadi generation itu atau perbedaan generasi itu udah datang dari mungkin ya zamannya Socrates juga. Socrates sudah bilang gitu ya, bahwa young generation atau generasi muda ini payah gitu ya, memiliki usaha yang sangat dibilang tidak kuat gitu ya, gampang menyerah dan sebagainya. Tapi ini dari Socrates loh ya. Jadi we can imagine, kita bisa membayangkan bahwa itu sudah tahun berapa ya sebelum Masehi, dan sampai sekarang ternyata memiliki kecenderungan yang agak-agak mirip. Nah, dikatakan kenapa dibilang mungkin ada namanya pantang menyerah dan segala macam. Aku rasa tidak membuat suatu stigma bahwa yang generation itu adalah sesuatu yang penuh dengan embel-embel yang tak baik. Yang generation itu memiliki energi yang luar biasa. Mereka adalah seorang yang ingin mengubah dunia. Jadi ketika baru lulus kuliah, saya mau memberikan impact, saya mau memberikan sesuatu yang berharga bagi dunia ini atau bagi negara. Saya terinspirasi sama pemimpin-pemimpin di dunia, misalkan Pak Jokowi atau Pak Ahok gitu ya. Saya memiliki kekaguman yang luar biasa sama misalkan pengubah revolusi teknologi, misalkan Mark Zuckerberg ataupun dan leader-leader di dunia IT gitu ya. Bisa orang-orang yang generation ini memiliki suatu impian dan memiliki suatu energi yang luar biasa. Nah, sebelumnya kenapa bisa ada pembagian-pembagian seperti ini adalah didasarkan dari suatu perkembangan ekonomi, sosial politik, dan juga teknologi. Contohnya ketika sehabis perang ya, tahun mungkin 1940-an dan segala macam, most of the country, kebanyakan negara di dunia itu membangun kembali negaranya. Uangnya udah habis buat perang dan segala macam ya. Jadi resources itu sangat sedikit. Jadi apa yang diakibatkan ketika resources itu sedikit, maka mereka memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang nggak banyak orang yang bisa membayar gitu ya. Dan jenis pekerjaan pun tidak banyak karena ekonominya sedang hancur, baru mulai berkembang kembali setelah perang. Nah, ini yang dikenal generation baby boomer gitu ya. Baby boomer generation itu ya dibilang baby boomer karena zaman itu adalah zaman banyak-banyaknya bikin anak gitu ya. Jadi makanya baby boom gitu ya. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristiknya dikarenakan habis perang gitu ya, mereka adalah pekerja keras yang luar biasa keras gitu ya. Kalau dibilang keras ya keras banget. Dan ini biasanya siapa? Ya mungkin adalah kalau yang sekarang lahir tahun 80-an atau tahun 90-an, ya ini kakeknya ya. Kakeknya itu baby boomer gitu ya. Mereka terkenal pekerja yang sangat ulet dan juga pantang menyerah, dan juga apapun yang diperintahkan sama bosnya, walaupun itu adalah tidak fair, itu akan dilakukan, dan mereka tidak pernah akan komplain karena kesempatan sedikit, lagi-lagi kesempatan sedikit, tidak ada kesempatan. Jadi kalau misalkan aku dipecat atau saya tidak memiliki pekerjaan ini, saya tidak bisa makan. Jadi sebegitu kerasnya di baby boomer. Lalu misalkan generation X dan juga generation millennial. Nah, ini mereka sudah mulai tertata di generation baby boomer itu, ekonomi sudah mulai recover dan masuklah generation X. Generation X itu ya anaknya dari baby boomer gitu. Jadi orang-orang ini seperti apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang para inventor banyak kan, yang melihat bahwa hidup itu harus di standarnya kayak gini. Jadi kayak work-life balance itu adalah terkenal di generation X contohnya. Jadi
inilah di mana Generation X itu berada, dan siapa tokoh-tokohnya ya mungkin dikenal ya Steve Jobs, dan juga revolusi IT yang kalau pertama itu rata-rata di Generation X. Nah, terus milenial, nah ini ya saya mengaku bahwa saya adalah sebenarnya terlahir di millennial generation. Nah, milenial ini adalah umumnya anak dari Gen X atau anak dari baby boomer yang telat boom gitu ya, telat lahir. Nah, jadi orang-orang milenial ini sudah memiliki teknologi dan segala macam udah well established oleh dua generasi sebelumnya. Jadi ya internet generation itu adalah diawali di orang-orang yang generation milenial ya. Jadi milenial itu baru kenal internet, yang banyak ketipu scam itu banyak kan milenial sebenarnya. Nah, kalau yang di bawahnya milenial, yang Gen Z itu udah aware sekali, melek sekali sama teknologi. Jadi kalau scammer itu mereka udah tahu, udah paham. Ya, itu jago. Mereka Generation Z itu adalah orang-orang yang sangat fasih teknologi. Kenapa? Karena ya mereka ini adalah anak dari kebanyakan ya, anak dari generasi milenial atau Generation X yang late gitu ya. Jadi mereka sudah terpapar namanya teknologi, terpapar namanya gadget gitu ya, internet dan sebagainya. So ya, internet make us cut all the process to get to somewhere. Itu kan bisa dibilang seperti itu. Jadi mereka sangat membantu sekali dalam satu hal. Dalam hal lain dampaknya itu ya yang seperti kita sedang bicarakan di sini. Nah, itu mungkin semoga memberikan sebuah gambaran pembentukan generasi yang ini sebenarnya nggak ada garis garis yang sangat keras ya untuk menggambarkan bahwa ini generasi ini generasi itu, tidak seperti itu. Namun ini adalah penerapan secara umum dan bisa berbeda tergantung dari negaranya. Seperti itu. Semoga nggak terlalu panjang. Oke, baik. Tadi udah dijelasin berarti ya, ada 4 generasi tadi yang dijelasin. Oke, mungkin yang tadi seperti yang Kak Ata udah bilang juga kan, dan juga mungkin terkait sama topik malam hari ini, yaitu instant gratification. Kan instant gratification ini kan paling biasanya kita temukan di media, di ranah digital. Jadi biasanya kita dapatkan kan di media sosial dan sebagainya. Dan biasanya berarti generasi Z yang cenderung punya pemikiran instant gratification ini. Begitu. Dan tadi kalau mungkin yang dibahas sama Kak Ata, kalau yang saya tangkap nih ya Kak, berarti kan setiap generasi itu kan lahir karena ada mungkin faktor-faktor yang tadi sosialnya, ekonominya, politiknya dan sebagainya macam. Dan generasi Z ini juga berarti dia terbentuk dia cenderung punya kebiasaan instant gratification itu karena emang ada faktor-faktor terbentuknya dari lingkungan sosialnya seperti itu ya Kak? Ya, betul sekali. Jadi sometimes ya kalau saya berperan jadi yang generasi yang sebelumnya, ataupun mungkin teman-teman di sini adalah generation yang di atas-atasnya, lalu melihat yang generation ini banyak tingkah gitu ya, dan dalam tanda kutip kita harus melihat dulu bahwa sebenarnya itu bukan salah mereka, di mana mereka memiliki kecenderungan seperti itu. Kita yang memperkenalkan teknologi itu. Jadi orang-orang yang sudah yang generasi sebelumnya ya they are by product of us gitu ya. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa orang-orang ini tidak memiliki performa yang baik ataupun mentalnya lembek dan sebagainya. Itu nggak bisa kita bilang seperti itu, karena itu adalah sebenarnya bentukan dari lingkungan sosial dan teknologi gitu ya. Jadi kita agak keliru kalau bilang bahwa masalahnya adalah di Gen Z ini ataupun di generasi yang mungkin berikutnya, strawberry generation dan sebagainya gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya dikaitkan lagi sama karma ya Kak, generasi Z ini juga mungkin bisa dibilang punya karma bareng-bareng ya.
kayak punya karma masalah, karma kolektif untuk terlahir bareng-bareng tuh jadi generasi Z gitu. Jadi sebenarnya bisa juga gak sih Kak, kayak generasi Z itu kita nggak bisa judging generasi Z itu karena ya mereka juga mereka juga terlahir karena karmanya gitu loh. Betul sekali, Kak Silvi. Jadi ketika kita mengkaitkannya dengan karma, kenapa bisa seperti itu? Ya kita melihatnya adalah contohnya kalau di buku Liberation itu kita lihat ada contoh, misalkan ada kecelakaan di pesawat gitu ya, lalu pesawatnya jatuh, lalu ya mereka memiliki karma bersama untuk jatuh dari pesawat. Tapi ada yang misalkan ada yang selamat, ya berarti mereka orang ini adalah memiliki karma bersama untuk jatuh dari pesawat, tapi tidak mengalami fatality gitu ya, tidak meninggal. Nah, hal yang serupa gitu ya ketika kita bilang bahwa orang-orang itu terlahir di suatu generasi dekade yang kurang lebih mirip, itu memiliki karma yang karma bersama yang mirip untuk mengalami kondisi sosial politik, ekonomi dan teknologi yang seperti itu. Jadi inilah yang bisa kita lihat, dan nggak semua orang yang memiliki pandangan seperti ini. Ya contohnya ketika seseorang itu adalah terlahir di keluarga yang tidak mampu, mungkin efeknya akan sedikit berkurang karena dia tidak dikenali di internet di waktu kecil ya, dan waktu kecil sampai beranjak dewasa ini adalah fase yang paling penting ketika orang itu mengalami perkembangan. Dan ketika fase ini adalah di ya mungkin di sangat erat gitu ya, dikelilingi oleh namanya kemudahan teknologi, maka kecenderungannya akan semakin besar untuk memiliki pandangan seperti ini. Oke, baik. Berarti yang tadi juga ya mungkin Kakak jelasin, berarti kayak kita mungkin nggak bisa mungkin untuk generasi-generasi yang lain juga mungkin nggak bisa langsung asal ngejudge generasi Z misalnya seperti generasi yang lemah atau sebagainya, karena yang tadi telah dibilang ada faktor-faktor yang membentuk, faktor-faktor lingkungan, sosial dan sebagainya, dan juga ada faktor karma juga kalau misalnya kita mau kupas dari lamrim dan dharmanya. Oke, tapi mungkin sekarang kita beralih ke topik utama kita ya Kak, tentang instant gratification ini. Menurut Kak Atta sendiri, instant gratification ini tuh sebenarnya hal yang baik atau hal yang menurut Kakak malah jadinya buruk? Seperti itu, Kak. Bagi saya yang lahirnya internet baru nongol ya, jadi di zaman waktu saya SMP, SD gitu, saya mainnya Telkomnet instan tuh. Jadi mungkin yang seumuran itu hafal lagunya 0809894 kali. Nah itu adalah ya mungkin yang tahu ini hanya sepantaran saya gitu ya. Nah di waktu itu ya kita sangat wah internet tuh luar biasa gitu ya ketika kita bersentuhan. Ini benar-benar amazing, sesuatu yang belum ada sebelumnya, dan connecting us untuk ke segala penjuru dunia dengan sentuhan keyboard dan mouse gitu. Dan itu luar biasa sekali gitu kan. Nah, namun ketika di zaman-zaman yang sekarang, ketika kita mengenali yang orang dulu melihat internet itu dari yang sangat lambat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buka image itu ya dari suatu gambar itu kelihatan titik 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 titik. Jadi bisa bikin kopi dulu, bisa minum teh dulu gitu ya, baru nanti gambarnya keluar. Nah, bayangkan kalau misalkan hal itu terjadi pada saat ini, kan nggak bisa juga gitu. Wah ini lambat banget gitu, internet lambat banget. Udah pasti kita nge-toggle airplane mode sama on off gitu ya. Ngecek kenapa internet. Oh ngecek pulsa, apakah pulsa saya ada buat internet gitu ya. Mungkin yang sekarang kan seperti itu. Tapi ketika orang-orang yang tahu di mana ketika internet itu dibangun, itu paham bahwa yang lambat ya udah gitu kan, kita lebih mengamini ketika sesuatu itu lambat. Namun seiring berkembangnya waktu itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi yang tahu adalah internet itu 4G
mobile phone gitu ya, atau 3G, sangat cepat, kencang. Jadi semua tinggal klik and then muncul di layar kita, muncul di handphone kita. Dan yang seperti ini apa saja, misalkan kecenderungan yang akan muncul. Jadi yang salah itu bukan kecepatan internet, lagi-lagi ya. Kecepatan internet tuh makin cepat ya makin baik gitu ya kalau menurut orang yang memahami. Namun yang menjadi suatu permasalahan seringkali itu adalah ketika kita berharap semua fenomena itu seinstan ketika kita melakukan aktivitas di internet. Jadi ya, let's say kita mau pesan makanan di GoFood ataupun di GrabFood gitu ya, ya udah, it will be instantly served to your house gitu ya. Nah, ini satu hal adalah kemudahan. Lagi-lagi teknologi memberikan kemudahan. Tapi di balik kemudahan tersebut ada harga yang kita harus bayar dan kita harus pahami sebenarnya supaya kita nggak terjebak. Contohnya gimana? Tidak semua fenomena itu instan. Dan sebenarnya fenomena itu membutuhkan waktu untuk dia berbuah. Jadi misalkan ketika kita lagi belajar tentang karma ataupun belajar tentang pelajaran Buddhis yang lainnya gitu ya, lalu udah ngelihat bahwa terus dia mempraktekkan berdana, misalkan seseorang itu mempraktekkan berdana, lalu berharap saya kayaknya besok, oh it is not working, oh ini tidak bekerja sama buat saya gitu. Ketika sudah memiliki hal yang seperti ini ya, pandangan yang seperti ini udah keliru. Ketika sesuatu yang diharapkan untuk instan itu juga jatuh kepada sesuatu yang butuh proses, yang ditanam, disiram, dipupuk, dipelihara sampai akhirnya berbuah. Nah, hal inilah yang menurut saya jadi sumber permasalahannya ya. Dan kalau lagi-lagi ya, teknologi itu kalau dilihat dari sisi yang lain, itu adalah sebenarnya menjual ataupun dalam tanda kutip itu kayak menggunakan faktor mental tertentu yang memang manusia itu memiliki kecenderungan itu. Misalkan ya saya ambil contoh misalkan Netflix. Netflix itu kan di eratnya ya. Kalau misalkan kita main yang apa Seven Sin itu, Netflix itu adalah perwujudan dari slot gitu ya, malas gitu ya, nonton malas. Terus misalkan yang e-commerce itu perwujudan dari greed, pengen ini pengen itu, beli gitu ya. Terus yang order food itu juga sama, dari gluttony gitu ya. Nah ya, jadi sebenarnya kalau dilihat teknologi ini ya sebenarnya meng-cater faktor mental yang dimiliki manusia yang kita nggak bisa kontrol dengan baik. Nah, itu juga salah satunya. Jadi ketika kita dikuasai oleh faktor mental ini, ketika menggunakan teknologi yang itu adalah mengharapkan semua instan. Jadi ketika nonton Netflix pun udah nggak sabar untuk namanya nunggu minggu berikutnya atau nunggu season berikutnya baru muncul gitu. Enggak, di Netflix itu kamu bisa nonton langsung episode terakhirnya dan tahu cerita selesainya kayak gimana, kayak gitu misalkan ya. Dan banyak hal gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik ketika kita memotong waktu proses itu, maunya adalah sebab lalu langsung hasil. Nggak ada yang namanya kita memelihara kondisi supaya sebab yang kita tanam itu berbuah dengan baik. Jadi ketika seseorang ya, diri kita misalkan makin jauh sama kenyataan, maka yang kita dapatkan adalah penderitaan yang makin kuat. Nah, ini maksudnya seperti apa? Contohnya, ketika instant gratification, tentu saja kita berharap bahwa apa yang kita mau ada pada saat itu juga. Nah, ketika kita berharap seperti ini, apa dong konsekuensi yang tidak kita inginkan? Kita tidak mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Kita tidak
tidak gagal untuk mendapatkan apa yang kita inginkan juga. Nah, jadi kondisi ini kita harus kayak memaksakan bahwa kondisi ini harus terpenuhi, dan ketika tidak terpenuhi, penderitaannya adalah sangat keras, sangat kuat. Jadi ini juga terjadi ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada dasarnya hidup itu adalah duka gitu ya. Kenyataan tentang duka, bahwa kehidupan manusia itu adalah duka. Kita itu ada di samsara, dan ketika ada di samsara kita tidak sudah sepantasnya melihat suatu ekspektasi, menaruh ekspektasi bahwa ini pasti kejadian, itu kita akan menderita gitu kalau kita tidak memahami fenomenanya. Dan apa yang dimiliki oleh generasi-generasi yang sekarang, misalkan melihat bahwa sesuatu yang harus instan, yang terjadi adalah semakin jauh dari kenyataan yang namanya kualitas dari samsara. Kualitas samsara apa? Tidak bisa diandalkan. Hasilnya ya tidak bisa diandalkan. Impermanence. Yang impermanence apa? Berarti sesuatu itu tersusun. Kalau nggak ada penyusunnya, maka nggak akan terjadi. Sedangkan kita berharap bahwa semua itu harus berjalan sesuai keinginan kita. Dan saya melihat ada hal yang seperti ini yang terjadi jika kita salah memahami. Jadi nggak semua ya. Jadi yang parah adalah ketika kita gagal memahami dari fenomena tersebut. Oke. Berarti mungkin nggak sih Kak, kalau instant gratification ini kan yang tadi Kakak sebutkan kayak ingin mempunyai hasil yang cepat, instan. Sedangkan kan kalau kita kemarin belajar karma, itu kan misalnya kita dapat karma baik aja, itu tuh ada prosesnya. Kayak kita buat dulu, kita tanam dulu benihnya, ya kan? Tunggu dulu waktunya sampai berbuah, atau mungkin tunggu kayak kondisinya pas lah supaya karma baik kita berbuah. Jadi butuh proses. Apakah instant gratification ini bisa dibilang apa ya? Tidak sesuai dengan hukum karma, Kak? Ya, ketika memiliki pandangan bahwa semua itu harus serba instan, ya tentu saja ini makin melenceng dari kenyataan. Dan yang ketika makin melenceng dari kenyataan ini pasti membuat kita makin menderita. Yang ya mungkin ada baiknya ya pemahaman seperti itu diimbangi. Jadi ketika kita bersentuhan dengan internet, itu pasti semua adalah serba instan. Nah, misalkan apa sih yang nggak serba instan? Ya, contoh deh, coba kita menanam mangga. Ya, mungkin kalau yang di rumahnya ada tanah sedikit gitu ya, bisa menanam bunga atau menanam buah, cobalah bahwa berapa lama saya mendapatkan hasil buah tersebut. Kan harus jadi sabar gitu ya. Jadi ada yang namanya disappointment of waiting, gitu ya. Ya kita ini kok nggak berbuah, nggak ini begini. Jadi ada yang namanya bahwa kita udah termanage ekspektasinya, nggak melulu bahwa ekspektasinya adalah ini harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau namanya menanam kan belum tentu besoknya ternyata ada ulatnya, ya gagal. Tapi kalau orang yang mungkin sudah pandai bercocok tanam akan memahami, oh ya, hama adalah salah satu faktor penghambat dari sesuatu yang kita harapkan untuk berbuah. Ya itu juga sama ketika kita berharap kebahagiaan untuk datang secepat mungkin, ada hama-hama yang mengganggu. Hama-hamanya dalam bentuk apa? Ya faktor mental negatif misalkan. Jadi apakah kita memikirkan hal itu? Tidak. Mungkin apa yang kita lakukan ketika dalam kondisi yang sesuatu tidak berjalan dengan keinginan kita, kita menyalahkan orang. Siapa yang bisa kita salahin? Ya entah orangnya, entah lawannya kita, entah mungkin juga handphonenya gitu ya, atau siapapun akan disalahkan kecuali dirinya. Dan yang ini lagi-lagi akan membuat kita terjebak, malah makin menderita, depresi dan sebagainya. Yang kita bisa lihat bahwa orang-orang yang di zaman internet itu sebenarnya bukan makin bahagia, malah memiliki kecenderungan yang lebih menderita, depresi. Itu lebih tinggi dibandingkan era-era sebelum
internet digital gitu ya. Dan ini nggak menyebut hanya generation Z saja. Aku rasa juga mungkin ada baby boomer yang nyentuh internet and then mereka terjebak sama instant gratification ini juga gitu. Jadi lagi-lagi saya tidak akan menuduh bahwa ini hanya dimiliki oleh Gen Z ya, karena ini all generation yang menyentuh dunia digital akan memiliki kecenderungan, bisa memiliki kecenderungan seperti ini. Jadi depresi itu mungkin terjadi kalau misalnya kita kecewa ya Kak, menunggu hasilnya. Ternyata mungkin hasilnya lama, yang kita harapkan juga mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Ada gak sih Kak mungkin cara-caranya, tips-tipsnya mungkin supaya kita tuh nggak kayak apa ya, nggak terjebak banget lah sama si instant gratification ini, dan mungkin bisa mengurangi tingkat depresi atau kekecewaan kita gitu Kak? Pasti ada gitu ya. Kalau kita ngomong ada, pasti ada. Contohnya adalah kita memahami gitu ya. Sebenarnya suatu karma misalkan berbuahnya itu seperti apa, kondisinya yang dibutuhkan seperti apa. Lalu kalau praktikalnya ya saya sebut tadi, cobalah bercocok tanam gitu ya. Orang-orang yang bercocok tanam akan memahami bahwa sesuatu itu tidak bisa didapatkan dengan instan. Ya kalau sekarang mau makan mangga ataupun durian di musim apapun mungkin bisa gitu ya, karena rekayasa genetika ataupun kemajuan dari agrikultur gitu kan ya. Jadinya kepotong lagi tuh. Kalau dulu mungkin ya hanya bisa makan mangga di musim mangga. Jadi ada musimnya gitu. Sedangkan sekarang ya semua kita bisa dapatkan di supermarket gitu. Itu juga salah satunya ya. Tapi ketika kita menjadi seseorang yang melakukan menanam dan sebagainya, saya rasa itu akan merasa bahwa oh ya ini butuh proses, ini butuh waktu, dan hal yang ini kita perlu pelajari ya, either dari kenyataan gitu ya, which is ketika menanam itu ya itu kenyataan, atau dari belajar bahwa karma itu tidak bisa belum tentu berbuah dengan secara instan. Contohnya, oh saya mau berpraktek dharma, saya mau coba namanya praktek dharma itu gimana, terus saya lakukan, kalau nggak menghasilkan yang baik besoknya, maka saya selesai, nggak mau praktek dharma lagi. Ini kan hal-hal yang menurut saya nggak masuk akal. Contohnya gini, saya sering pakai contoh diet sama ke gym gitu ya. Ya ibaratnya mengolah badan lah ya. Either itu jadi binaraga ataupun jadi model misalkan. Kedua ini itu butuh proses. Enggak yang namanya kita diet sehari besoknya langsung mendapatkan tubuh badan ideal. Enggak yang namanya kita ke gym sekali besoknya langsung punya badan binaragawan. We know it exactly what it is gitu ya. Kita tahu paham benar, tapi kita nggak bisa put it into practice. Nah, bisa nggak sekarang? Bisa put it into practice, bahwa memahami bahwa ada proses yang perlu dilakukan. Bahkan ada yang namanya kalau di buku Atomic Habit itu ada Valley of Disappointment, di mana kita melakukan usaha tapi nggak kelihatan hasilnya. Dan itu dinamakan jurang kekecewaan gitu ya, Valley of Disappointment. Nah, orang-orang yang diet dan binaragawan mungkin orang yang diet dan yang suka ke gym itu akan tahu bahwa ya ada di situ, di mana kita baru mulai latihan dan kita masih struggling sama yang namanya usaha untuk melakukan kedisiplinan menjaga makan ataupun menjaga waktu untuk ke gym, itu pasti ada yang namanya Valley of Disappointment tadi. Dan kalau kita ada lewatin itu akan menjadi habit. Dan habit itu yang menjaga kita supaya tetap bisa fokus untuk mengejar tujuan kita. Nah, selama fokus ini belum bisa didapatkan, yang bisa kita lakukan adalah mengubah habit kita sedikit demi sedikit. Nah, habitnya seperti apa? Ya, bukannya nggak boleh pakai teknologi ya, menurut saya ya. Itu
yang salah bukan teknologinya, yang salah itu adalah ketika kita mengharap segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita harus sudah mulai namanya belajar karma, kita harus mulai belajar namanya proses gimana karma berbuah, kita harus belajar yang namanya apa itu samsara misalkan ya, bagaimana samsara itu memiliki karakteristik dan sebagainya. Jadi dengan pengetahuan itu kita akan mengamini namanya fenomena itu kalau nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Aku bisa contohkan seperti ini. Namanya pengaruh pengetahuan ya. Kita misalkan ya, kita ada di dalam suatu bus umum gitu ya. Terus kamu ketemu seseorang gitu ya, ini busnya udah macet banget. Terus ada orang yang maksa masuk, wak gitu ya. And then udah maksa nyusahin map kepepet kita gitu ya. And then dia nginjek kaki kita, nggak minta maaf pula. Wah, itu udah keselnya gitu ya, sampai ke ujung ubun-ubun. Dan dia terima telepon. Ya, ini ibumu udah sekarat dan kayaknya udah nggak bisa, nggak lama lagi waktunya. Ya, ternyata di balik ketergesaannya dia, ada alasan di balik itu. Ya, mungkin seketika itu pun hatred yang kita kumpulkan ya ketika dia melakukan hal-hal yang tidak adil menurut kita, itu langsung biar gitu ya. Inilah pengaruh knowledge gitu ya. Kita nggak tahu gitu apa orang itu memiliki apa yang melatar belakangi orang itu misalkan menyakiti kita. Tapi ketika kita bisa mengetahuinya, itu juga mungkin akan membuat kita tuh tidak lebih toleran gitu kan. Contohnya gitu. Itu saya hanya memberikan contoh bagaimana pengaruh knowledge dengan kebiasaan yang bisa kita bangun. Nah, itu contohnya aja. Oke. Tapi mungkin butuh contoh lagi kali ya kok. Kak, mungkin kita pakai contoh yang mungkin lagi apa ya, yang biasanya dialami. Mungkin bisa pakai contoh skripsi kali ya. Skripsi atau mungkin kan kalau skripsi kan kayak proyek besar gitu, hal yang sulit. Jadi kayak mungkin untuk ngelakuin itu orang yang cenderung terbiasa dengan pola pikir instant gratification tuh sulit gitu untuk misalnya mengerjakan skripsi karena kayak itu tuh proyek jangka panjang gitu dan hasilnya nggak langsung instan seperti itu. Biasanya itu kan bikin orang gampang nyerah. Nah itu mungkin bisa dibedah lagi tuh kasusnya Kak, karena mungkin masih ada yang belum paham. Iya, tentu saja ya namanya instant gratification ini juga ada salah satu pengaruhnya untuk apa ya? Karena terbiasa untuk apa-apa tuh mudah, maka ketika ada kesempatan ataupun paksaan keadaan untuk melakukan suatu usaha yang besar, itu kesulitan. Ya jelas gitu ya. Nah, anggapannya adalah ketika kita melihat apa yang binaraga tadi ya ke gym gitu ya. Pertama mungkin kita ngangkat apa dulu gitu yang berapa kilo gitu ya usahanya supaya kita nggak patah semangat. Maka ketika mungkin orang-orang yang patah semangat akan bilang bahwa saya kesulitan, saya butuh healing dan segala macam gitu ya. Baru aja skripsi gitu kan. Saya butuh segala macam gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ya aku rasa banyak sekali metode-metode yang bisa diterapkan. Contohnya disiplin ya. Sebenarnya segala macam usaha yang positif itu diawali dengan disiplin. Disiplinnya dalam bentuk apa? Disiplinnya dalam bentuk disiplin untuk mengerjakan. Jadi yang susah itu ya, ini udah tahu kerjaannya susah, tapi kita keep delaying. Kita tetap menunda-nunda kegiatan itu. Itu kan salah satu yang biasanya dilakukan gitu ya. Karena kelihatan besar, kita nggak tahu harus mulai dari mana. Untuk memulai dari mana itu susah, yang dilakukan apa ya? Menunda.
karena saya tidak tahu gimana cara lakuinnya, ditunda aja terus, ditunda sampai akhirnya deadline itu pas gitu, atau ya deadline baru memiliki namanya super power deadline and then do something incredible gitu misalkan. I don't know, bisa aja ada orang-orang yang seperti itu, atau ya benar-benar udah nggak mampu menahan namanya tugas yang besar tadi. Nah, kalau misalkan ternyata nggak bisa mengerjakan tugas tadi, ya mungkin ilmu-ilmu modern itu banyak mengajarkan kita, misalkan bagaimana caranya membagi-bagi permasalahan gitu ya, supaya bisa dikerjakan dulu yang kecil-kecilnya gitu ya. Jadi smaller task yang doable itu lebih baik dibandingkan task yang besar, tapi kita sendiri nggak tahu yang mana yang harus dilakukan. Ya udah dipecah-pecah gitu ya. Skripsi harus apa aja misalkan. Ya misalkan harus mencari pustaka dulu gitu ya, mencari tema dulu. Oke, mencari tema, mencari ini, terus menulis, lalu ketemu dengan dosen pembimbing dan sebagainya. Itu dibuat suatu susunan framework pengerjaan. Ya misalkan, yaitu aku rasa ilmu-ilmu yang modern mengajarkan hal tersebut dan akan mempermudah. Tapi tetap adalah dia butuh komitmen dan disiplin untuk bisa mengerjakan hal-hal yang sulit tadi gitu. Kalau hal-hal yang sulit itu tidak dikerjakan dengan disiplin, maka ya yang masuk adalah nanti kemalasan dan menunda-nunda. Yang jelas-jelas memang itu adalah pantangannya ya dari suatu pengerjaan tugas. Oke. Lalu mungkin ada satu contoh lagi yang bisa dibahas kali ya, Kak. Mungkin ini, kalau tadi kan skripsi mungkin atau pekerjaan kan mungkin kasus untuk produktivitas ya. Mungkin ada juga kayak instant gratification ini juga bikin kita menghindari hal-hal sulit, tapi bukan yang non-produktif, tapi untuk kategori yang non-produktif. Misalnya seperti fenomena ghosting ya. Mungkin kalau kata tahu. Jadi kan fenomena ghosting itu kan mungkin kayak meninggalkan seseorang tanpa kejelasan gitu. Mungkin ada masalah langsung ditinggalkan seperti itu. Kan mungkin aja itu menghindari sesuatu yang sulit daripada mengkomunikasikan sesuatu, mereka langsung ghosting. Nah, ini juga kan mungkin salah satu dampak dari si instant gratification ini, yaitu menghindari hal-hal yang sulit seperti itu. Bagaimana menurut Kak? Ya, ini ada tambahannya sih, mungkin nggak hanya karena instant gratification juga, tapi adalah bagaimana seseorang itu secara latar belakang itu memiliki masa kecil yang bagaimana gitu ya. Contohnya adalah seseorang yang mungkin tidak banyak bergaul dengan teman-temannya ketika kecil. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin anak-anak yang di mungkin tahun 90 2000-an gitu, itu ketika usia dini itu udah kenal sama namanya gadget, lalu game dan sebagainya gitu ya, yang bisa diberikan mobile pula gitu ya. Jadi ketika sambil makan itu game, sambil makan itu ini gitu ya. Kalau nggak sambil dikasih game ataupun YouTube-nya, dia nggak mau makan dan segala macam. Nah, fenomena-fenomena ini sebenarnya dari dulu juga udah ada, cuman agak-agak nggak terlalu kelihatan jelas ya. Nah, apa yang konsekuensi dari yang seperti ini? Konsekuensi dari seperti ini adalah anak-anak yang dididik dengan pola seperti itu memiliki kecenderungan apa? Tidak mudah mengalami kegagalan, tidak bisa menghadapi kegagalan, gitu ya. Contohnya gimana? Kalau anak-anak yang mungkin belum kenal sama namanya gadget dan sebagainya, itu yang terjadi adalah main itu cuma bisa sama teman-teman yang lain. Jadi udah berantem, udah berselisih, berargumen. Jadi dari kecil tuh udah mengalami hal tersebut gitu ya. Namanya berantem sama temennya, berebutan mainan, berebutan misalkan menjadi pemimpin gengnya gitu ya, atau segala macam. Itu udah terjadi di semenjak kecil. Nah, perselisihan ini menjadi bekal
bahwa ketika menghadapi perselisihan di kemudian hari, itu mereka udah terbiasa. Orang-orang yang contoh yang kedua tadi ya. Nah, yang contoh pertama itu ketika di menggunakan gadget atau nonton YouTube, itu nggak ada perselisihan yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah mungkin kayak netizen gitu ya, hanya mengomentari saja gitu ya, jadi jago komentator. Tapi ketika dihadapi dengan diskusi secara langsung, itu nggak punya pengalamannya. Nah, yang nggak punya pengalamannya ini membentuk orang-orang yang ketika dihadapi dengan situasi sulit, ya menurut saya pribadi, misalkan yang ghosting kan itu berarti putus gitu ya. Menurut saya pribadi, putus itu lebih sulit dari nembak. Itu pribadinya saya ya, nggak tahu yang lain, tapi itu adalah situasi yang sulit untuk dilakukan, nggak enak. Dan kondisi sulit ini, ketika nggak pernah lakukan itu, yang dilakukan apa dengan mudah? Ya udah, di blok aja misalkan sosial medianya, nggak di reply, nggak di apa, ya timbullah namanya ghosting. Karena di dunia kerja pun ada sekarang namanya quick quitting. Jadi ya udah, tinggalin gitu aja perusahaan tanpa ngomong-ngomong, bos saya resign. Kenapa? Oh, saya gajinya kurang misalkan. Itu nggak berani orang-orang ngomong. Jadi ada orang-orang yang punya namanya fenomenanya quitting tadi. Jadi ya udah, ditinggalin aja tuh kerjaan, nggak ada kabar, sakit juga enggak, nongol enggak, ya tahu ternyata ya resign dalam tanda kutip gitu ya. Ya ini impact-nya apa? Impact-nya bahwa secara sosial itu tidak memiliki kemampuan untuk coping with hard conversation. Karena semua tinggal klik, nggak ada mau ngedate misalkan, mungkin pakai Tinder aja udah tinggal swipe kiri, swipe kanan, nggak ada lagi namanya PDKT. PDKT kan susah, coba cowok-cowok yang di sini gitu ya, yang pernah PDKT gitu ya, dan nggak lewat Tinder ya, nggak lewat sosial media, itu susahnya kayak gimana? Jadi ada social awkwardness yang dialami oleh orang-orang pra social application ini memiliki kemampuan untuk interaksi yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang semua udah di serba digital ini dan tidak pernah mengalami situasi-situasi sulit yang memaksa mereka untuk menghadapi situasi sulit itu secara langsung, tidak di balik layar ataupun tidak di balik kaca smartphone. Oke. Tapi sebelumnya saya mengingatkan juga pada para peserta yang mungkin mau tanya, bisa langsung juga ya, tulis pertanyaannya di kolom komentar. Seperti itu. Oke, jadi kan tadi mungkin kita udah bahas dari mungkin kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau kita lihat, penggunaan medsos dan digital ini apakah berpengaruh juga nggak sih Kak? Mungkin untuk dari kita untuk misalnya belajar dharma, seperti itu, atau mungkin berpraktik dharma. Karena kan sering misalnya gara-gara kita pakai medsos, kita jadi kurang mindful, seperti itu. Atau misalnya kalau kita dengan menggunakan medsos, kita seperti hidup dalam dunia hayalan. Karena kan kalau di Buddhis kan mungkin kita dibilangnya hidup itu adalah delusi. Berarti kalau dunia maya kayak ada double delusion gitu. Menurut Kata gimana tuh? Jadi kaitannya teknologi dengan cara kita sendiri sebagai Buddhis. Salah satu media pengantar kusala juga adalah sosial media ya. Jadi kita juga masih bergantung sama sosial media untuk menjangkau orang-orang yang mungkin memiliki pemahaman sanada ya. Jadi memang itu ada dua sisi yang mungkin kita bahas, bahwa satu sisi adalah memudahkan people to connect gitu kan ya, karena dari mana saja bisa mudah. Yang kedua adalah ya orang bersembunyi di balik topeng
identitas sosial. Jadi topeng identitas sosial ini ya bisa siapa aja, yang mungkin namanya palsu lah, namanya di fake atau gimana, lalu memiliki role play yang berbeda dari kenyataannya. Misalkan ya kayak di sosial media itu kalau orang curhat, orang pasti kayak tahu aja gitu, bisa ngasih saran gitu ya, tapi ya mungkin itu saran yang tidak sama sekali make sense gitu ya. Ya udah, tapi berikan saja gitu kan. Itu kan kejadian. Tapi ketika kita bertemu sama orang langsung, lalu orang itu meminta kita saran dan kondisi yang sulit, itu akan berbeda gitu ya. Namun ketika kita memakai topeng sosial media, itu kita nggak perlu bertanggung jawab terhadap kata-kata yang kita keluarkan. Itu yang mungkin jadinya ada semakin gap yang semakin besar gitu ya. Dan kalau masalah tentang mindfulness, saya rasa kaitannya adalah sosial media itu banyak, yang misalkan Instagram itu mengenerate envy sebenarnya. Kayak ya ini ya, pengen ini pengen itu yang ditampilkan di Instagram itu, kayak orang-orang menampilkan standar quality of living-nya dia, yang sebenarnya mungkin itu adalah advertisement gitu ya dari dia gitu ya, karena dia butuh pemasukan juga untuk mengiklankan barang-barang yang memang dia endorse gitu ya. Tapi kita tidak melihatnya itu seperti itu. Kita melihatnya sebagai saya harus mencapai tingkat kualitas hidup seperti itu. Ya, tentu saja dengan pemahaman-pemahaman yang demikian itu akan membuat kita semakin sulit untuk mindful. Kita dikuasai semata-mata oleh kecemburuan kita terhadap orang-orang tersebut, atau yang membuat konten kreatornya gitu ya, itu adalah pride untuk menunjukkan seberapa glamour yang dia punya misalkan. Ya kan ada yang juga gitu. Jadi orang yang terjebak kayak gini juga itu tidak dalam kondisi yang baik, karena batinnya dikuasai sama pride. Saya nggak bilang semuanya. Mungkin ada yang memang tujuannya adalah untuk menarik massa supaya misalkan ikut kusala gitu ya, bisa jadi gitu ya. Itu kan baik juga. Nah, tapi ketika yang pada umumnya terjadi itu apa yang dilakukan di sosial media itu seperti itu. Lalu kebiasaan untuk ya hanya untuk scroll aja gitu ya. Jadi Instagram atau Facebook, kamu scroll, itu kan menghabiskan waktu. Dan ketika kita bilang bahwa menghabiskan waktu untuk sesuatu yang mungkin tidak berguna, itu oke gitu ya. Itu adalah sesuatu yang kita spend waktunya untuk melakukan tidak berguna. Nah, ini kita spend time untuk melakukan pembangkitan emosi negatif. Contohnya yang tadi gitu ya, envy tadi, atau kecemburuan, ataupun malah kemarahan. Karena misalkan ya mungkin sekarang belum ada pemilihan presiden atau apa ya. Tapi kalau udah misalkan ada dua kubu yang saling kamu dukung satu, maka ketika kubu yang lain nongol, muncul in subconsciousness kita benci misalkan. Ya itu kan berarti kan nggak baik. Jadi kita udah spending time untuk hal-hal yang tidak baik. Itu mengerikan sebenarnya. Dan itu udah tentu saja mengganggu mindful. Dan mindful itu basisnya adalah disiplin. Ketika kita bisa disiplin secara fisik, contohnya disiplin secara fisik itu apa? Itu adalah misalkan melakukan Pancasila Buddhis gitu ya. Itu adalah latihan disiplin secara fisik. Lalu ada juga latihan disiplin secara mental, yaitu mengatur faktor mental itu supaya tetap positif. Mental hygiene lah kalau kita sering dengar ceramah drama, selain body hygiene, the most important is mental hygiene gitu ya. Nah, mental hygiene ini juga perlu dijaga, dan melakukan hal itu tidak selaras dengan mental hygiene. Ya bukan berarti saya tidak melakukannya, saya juga masih scroll sosial media, enggak. Tapi lihat waktu
yang kita spend berapa lama. Saya rasa ya mungkin ada batasan lah yang kita harus tetapkan gitu ya. Oke, baik. Tapi tadi baru kepikiran juga sih, baru nggak juga selama ini mikirnya kalau main medsos tuh saya kayak main aja, scroll aja, cuman wasting time. Tapi ternyata tadi ada juga penjelasan dari Kata, kalau ternyata selain wasting time, itu juga malah kayak mupuk, mupuk energi negatif dari diri kita gitu. Misalnya Instagram jadi envy, seperti itu. Jadi terus juga jadi malas-malasan dan sebagainya. Kayak sudut pandang yang menarik seperti itu. Baru enggak juga. Mungkin ini bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa juga untuk misalnya menyalakan mic-nya, bisa langsung bertanya langsung, seperti itu. Apakah sudah ada yang bertanya? Yang ingin bertanya? Baik, mungkin sembari nunggu, lanjut aja kali ya, Kak. Kita bahas-bahas lagi. Boleh. Yang mau di chat juga boleh ya, di kolom chat. Oh ya bisa di kolom chat atau mungkin bisa langsung open mic-nya, seperti itu. Kalau misalnya tadi bahas instant gratification lagi, kalau tadi kan kita udah pakai contoh-contoh misalnya dalam keseharian. Apalagi kalau misalnya kita pakai contoh misalnya dalam praktik Dharma. Maksudnya praktik Dharma itu jauh-jauh, bener-bener proyek yang sangat-sangat jangka panjang. Bahkan kayak berkehidupan gitu kan, Kak. Jadi mungkin instant gratification ini sangat sangat berlawanan dengan jalan spiritual kita, maksudnya kayak praktik Dharma kita seperti itu. Karena hasilnya benar-benar nggak terlihat jelas gitu. Ada nggak sih kayak mungkin pandangan dari Kata bagaimana kita menghadapi hal ini gitu, menghadapi diri kita untuk berjuang dalam Dharma di tengah-tengah kebiasaan kita yang sering instant gratification seperti itu. Nah, untuk di sisi ini saya bisa mengambil topik-topik di Buddhis itu tentang maga, phala, bumi gitu ya. Itu ada topik-topik yang membahas tentang itu. Maga itu apa ya, jalan gitu ya. Phala itu apa, buah. Bumi itu apa, itu adalah fondasi, dasar. Nah, ketika kita ngomong kebudayaan itu adalah buahnya gitu ya. Jadi ketika kita ngomong buah itu seakan-akan kayak jauh sekali ya gitu ya. Saya sama Buddha kayaknya kualitasnya bagaikan neraka dan alam Brahma misalkan, jauh sekali gitu ya. Tidak terukur ininya kualitasnya. Tapi ketika kita ya maksudnya ketika kita membandingkan diri kita yang sekarang sama tujuan kita, itu kita seakan-akan kehilangan kepercayaan diri untuk bahkan memulai untuk praktek Dharma. Nah, yang di sini saya mau tekankan itu tadi pala. Nah, Buddha itu juga mengajarkan yang maga. Fokuskanlah ke jalan. Jadi jangan sometimes kita nggak perlu ngelihat resultnya atau buahnya, fokuskan sama jalannya. Karena ketika kita ngelihat buahnya, which is itu adalah kebudayaan, itu sangat jauh, apa benefitnya? Nggak ada benefitnya. Jadi kita pindahkan fokusnya ke jalannya. Contohnya apa? Jalannya adalah memberikan makanan kepada sepotong hewan yang lapar. Nah, itu bisa dilakukan nggak? Bisa kan ya? Jadi itu adalah praktik dana paramita. Gitu ya. Ketika dana paramita itu kita melakukan apa yang kita bisa lakukan sesuai tahapan dari apa yang kita lakukan. Gitu kan. Jadi kita misalkan dari SD, SMP, SMA. Nah, itu kita misalkan yang contohnya kayak SD ini yang memberikan makanan kepada yang hewan kelaparan. Ntar meningkat lagi, kita bisa memberikan makanan kepada banyak orang. Satu RT misalkan. Kita bisa memberikan makanan ke banyak orang lagi. Atau nanti seperti bodhisattva, memberikan kepalanya, tubuhnya kepada hewan yang kelaparan. Ya, itu juga adalah prosesnya. Dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Fokuskan ke jalan yang ini. Jadi ketika kita fokuskan, oh, yang saya bisa itu adalah memberikan sepotong makanan kepada hewan yang kelaparan. Itu dulu.
nanti meningkat setelah kita memiliki peningkatan kualitas batin, kita diyakinkan bisa memberikan yang lebih dengan mudah. Kalau misalkan sekarang dana 1 juta mungkin agak masih berat. Dana 1.000 oke. Dana 5.000 masih oke. Dana 10.000 masih oke. Contohnya kalau misalnya kita ukurnya pakai angka ya, mungkin lebih agak mudah. Ketika 100.000 udah mulai kok berat ya? Kok berat ya gitu ya. Ada yang nggak rela gitu. Nah, ya udah nggak apa-apa, kita tahu batasnya di situ. Bukan berarti kita harus ini dicoba terus 100.000, bukan begitu. Kita ulang manfaat berdana itu apa, manfaat melakukan aktivitas dana itu apa, lalu berpikir kalau kita tidak berdana, mengembangkan kekikiran, itu juga konsekuensinya apa. Nah, dengan itu kita akan memiliki kualitas batin yang meningkat dan kita bisa melakukan yang lebih lagi. Jadi fokuskan kepada perkembangan batin kita, which is itu adalah meletakkan diri kita pada jalan dibandingkan hasil yang mungkin akan memberatkan. Jadi fokus kepada proses dari yang akan kita lakukan dibandingkan tujuannya. Aku rasa juga ilmu-ilmu modern juga banyak yang mengadopsi seperti ini. Oke. Mungkin kalau dianalogikan mungkin kayak yang tadi Kak Top udah bilang juga yang tentang skripsi itu kan mungkin dengan potong-potong jadi proyek-proyek kecil, terus kita fokus sama proyek kecil itu. Mungkin ini juga ya tadi yang saya tangkap. Jadi mungkin kita fokus dulu apa yang bisa kita lakukan saat ini, gitu kan. Dan melakukan itu. Oke. Menarik. Ini sebelumnya belum ada pertanyaan juga ya. Baik. Tentang instant gratification ini. Oke. Mungkin balik lagi deh. Tentang yang instant gratification tadi itu, di anak muda juga sekarang ada terkenal ini istilah work hard sama work smart. Mungkin Kak Atta udah pernah dengar belum? Jadi kayak ada yang membandingkan work hard sama work smart. Seperti itu. Dan biasanya tuh anak zaman now itu lebih memilih untuk work smart. Seperti itu. Bagaimana pendapat Kak Atta? Saya rasa di sini ada namanya paramita yang sangat sesuai sekali gitu ya, namanya wirya paramita gitu ya. Wirya paramita itu berkenaan dengan bagaimana seseorang itu bisa mengerjakan suatu pekerjaan, menuntaskan suatu pekerjaan. Jadi bisa finish dengan timeline yang baik gitu ya, dengan hasil yang baik dan sebagainya. Itu kaitannya dengan wirya paramita, atau kalau di Indonesia kan mungkin usaha yang bersemangat gitu ya. Nah, ketika kita mengenal namanya work smart dan work hard, orang kayaknya banyak yang diadu gitu ya, work hard sama work smartnya. Kalau saya pribadi, saya tidak melihat itu sesuatu yang bertentangan. Yang satu itu adalah mengenai dengan usaha, lalu yang satu itu berkenaan dengan metode, misalkan ya. Jadi kalau kita ada wirya paramita yang menuntaskan segala sesuatu dengan baik dan cepat, kita juga ada yang namanya prajna paramita, yaitu tentang kebijaksanaan gitu ya. Kita tahu yang mana yang harus dilakukan, misalkan yang baik dilakukan kayak gimana. Tapi prajna paramita dan wirya paramita ini tidak salah satu, itu dilakukan secara bersamaan. Jadi ada metode yang handal, ada usaha yang dikerahkan. Dan ini tidak bertentangan. Jadi ketika kita meletakkan ini menjadi versus, yang terjadi adalah ya apakah memang sesuatu itu dengan metode saja bisa selesai tanpa dikerjakan dengan usaha yang giat? Belum tentu gitu kan. Apakah dengan usaha yang giat saja tanpa adanya metode yang baik bisa selesai? Ya mungkin bisa selesai, tapi mungkin waktunya lama kayak gitu. Jadi ketika
mungkin ya yang muda-muda mempertanyakan tentang work hard dan work smart ini terkesan mungkin banyak kena stigma dari di internet itu Brown versus Brawl gitu. Brain versus Brawl gitu kan ya. Jadi otak lawan otot gitu ya. Ketika dibandingkan demikian, seakan-akan mereka adalah sesuatu metode yang terpisah sendiri, bahwa yang ini ngandelin otak doang, ini ngandelin otot doang. Sedangkan menurut saya hal itu bukanlah sesuatu yang bisa hidup dengan sendiri-sendiri. Mereka harus digunakan secara gabungan, bersamaan, dan itu baru bisa menghasilkan hasil yang baik gitu ya. Jadi work hard juga, work smart juga. Nah, kalau misalkan work smart dan tidak menentang namanya work hard, ya itu namanya yang malas aja sebenarnya. Apakah bisa selesai? Ya aku nggak tahu bisa selesai apa enggak itu kalau hanya dibilang work smart. Work smart misalkan ya biarkan saja teman-temanmu yang bisa ngerjain gitu misalkan. Atau ya kamu punya metode yang baik lalu dikerjakan juga dengan usaha yang baik juga. Ya itu pasti akan jauh lebih baik gitu. Jadi nggak perlu diadu, tapi kita combine work hard and work smart become something yang bisa menyelesaikan segala tugas-tugas yang kita miliki, termasuk usaha-usaha spiritual. Karena usaha-usaha spiritual itu tergantung dari paramita yang tadi ada Wirya Paramita dan Prasna Paramita ditemani dengan 4 paramita lainnya. Mungkin contohnya gimana tuh Kak? Apa yang tadi work hard dan work smart dalam aktivitas spiritual? Ya, contohnya misalkan ada yang kita berdana asal berdana misalkan. Kalau itu misalkan work hard itu adalah berarti nolongin orang tanpa memikirkan bagaimana caranya menolong orang yang baik. Orang itu butuh apa? Bagaimana dengan kita kan nggak bisa yang namanya satu solusi itu menyelesaikan semua masalah. Sometimes itu cocok ke orang ini dan di lain waktu itu cocok buat orang yang lain. Nggak cocok sama orang yang lain gitu ya. Jadi kita harus memiliki kebijaksanaan juga untuk memahami orang yang perlu ditolong ini sebenarnya butuhnya apa. Bisa aja gini, orang yang bilang, oh saya butuh obat misalkan, obat narkotik gitu ya. Apakah kita berikan? Itu kan berarti kan kita butuh kebijaksanaan untuk menilai apakah kita perlu berikan. Ya kalau misalkan kita hanya mengandalkan usaha yang keras saja, ya itu diberikan segala macam apa yang orang butuhkan kita berikan. Ya itu kan tentu saja tidak bijaksana dan kita harus melakukan sesuatu hal yang baik itu dipandang juga dari sisi kebijaksanaannya. Contohnya lagi, bagaimana kebijaksanaan dan usaha yang giat ini membuat kualitas kebajikan kita semakin tinggi ya contohnya kita melakukan usaha besar lalu dan usaha besar itu juga kita memahami bagaimana usaha besar ini membantu banyak orang untuk mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya contohnya berarti ini memenuhi dari kedua sisi yang dimana ada sisi kebijaksanaan ada sisi usaha yang bersemangat tadi. Jadi kedua ini klop dan menghasilkan suatu buah yang luar biasa baik ya kualitasnya akan besar sekali dan baik sekali. Jadi ya di situ salah satu contohnya ya. Namun ketika kita melakukan usaha besar lalu kurang kebijaksanaan ya ada hasil positifnya pasti ada gitu ya karena kita mengandalkan sesuatu paramita yang baik gitu ya. Nah, namun itu tidak maksimal gitu ya. Dan bisa diperdalam ya ibaratnya wirya itu bisa memperluas kalau kebijaksanaan itu bisa memperdalam gitu ya. Jadi luas dan dalam. Itu 3 dimensinya jadi dapat tuh. Kalau misalnya kita ngomongin lagi soal berjuang di jalan spiritual, kadang kan batin kita tuh kan
bisa juga ya kayak kok. Jadi kayak naik, dia kayak udah meningkat. Namun di satu titik mungkin karena terkena apa dalam kehidupan sehari-hari itu bisa turun lagi. Gitu. Jadi kayak enggak kayak tangga yang naik terus. Jadi kadang naik turun seperti itu. Itu kan juga buat kita tuh jadi makin kadang kayak suka down lagi gitu untuk misalnya berpraktik seperti itu. Itu bagaimana kira-kira untuk menghadapinya, Kak? Dalam melangsungkan usaha gitu ya, tentu saja kita nggak bisa selalu positif gitu ya. Sama seperti contohnya orang ke gym tadi ya, misalkan ke gym itu juga pasti ada waktu di mana dia nggak ke gym, ada istirahat, ya nggak ada masalah gitu ya dengan melakukan hal itu. Tidak ke gym itu bukan berarti dia melupakan tujuan dia. Jadi kalau tadi saya bilang fokus ke proses bukan ke tujuan, bukan berarti kita melupakan tujuan, tapi tujuan itu tetap dipegang, tapi lebih difokuskan kepada prosesnya, gitu ya. Dan hal ini akan membuat kita lebih ringan untuk maju, ya. Jadi ketika hal tersebut kita butuh ibaratnya break dari ke gym tadi, itu juga baik karena kenapa? Kita juga butuh suatu namanya istirahat gitu. Sama seperti tubuh itu, mental juga butuh istirahat. Dan kita bisa mengatur itu di ataskan supaya semoga saya setelah beristirahat seperti ini, saya akan bisa beraktivitas mulia dengan baik lagi gitu ya, dengan melantunkan doa-doa seperti itu. Saya rasa itu bukan hal-hal yang menjadi counter efektif ya, atau jadi berkebalikan gitu contohnya. Oke, baik. Oke, ini juga waktunya udah 20.42. Apakah ini nggak ada pertanyaan? Sayang banget karena kita jarang-jarang bahas tentang, maksudnya jarang banget ada pembahasan lamping tentang si instant gratification ini, pembahasan tentang instant gratification ini. Oke, tapi mungkin yang udah saya tarik tadi, jadi kayak mungkin cara untuk mengatasi instant gratification yang tadi Kak Tara bilang, itu mungkin kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan dulu. Maksudnya kita harus tahu lebih banyak tentang proses yang harus kita hadapi seperti apa dan sebagainya. Dan juga mungkin kita harus tekun dan fokus misalnya untuk menjalankan prosesnya. Dan emang mungkin nggak ada cara lain ya. Emang harus dihadapi dengan sabar dan sadar prosesnya itu. Nggak bisa langsung instan. Emang seperti itu solusinya. Baik dalam keseharian ataupun misalnya dalam menempuh jalan spiritual ataupun berpraktik dharma dan belajar dharma. Gitu. Seperti itu. Mungkin untuk closing statement, Kak Atta mungkin ada tambahan informasi atau tambahan penjelasan yang ingin disampaikan? Ya, mungkin dari tadi tambahan closing tadi ya, ketika kita melihat fenomena seperti ini ya, itu ada baiknya untuk step back sedikit lalu mempelajari ini sebenarnya datangnya dari mana misalkan. Jadi apa yang saya alami itu ya mungkin sebagai background saja, mungkin saya bekerja di teknik di information technology ya domainnya. Tapi kenapa saya jadi tertarik untuk belajar generation breakdown kayak gini? Itu diawali dengan rasa penasaran saya untuk menjembatani bagaimana caranya berkomunikasi sama orang-orang yang lain gitu ya. Karena contohnya ketika saya mau berkomunikasi dengan orang lain yang mungkin beda generasi, berarti kita harus tahu apa sih yang menjadi concern dari orang tersebut. Ya, saya rasa itu yang mendasari saya untuk mempelajari gimana sih sebenarnya pembagian-pembagian ini dan juga apa yang melatar belakangi sehingga terbentuknya ini. Dan dari situ saya bisa lebih memberikan bisa lebih berempati. Nah, jadi kalau misalkan kita melatih praktek-praktek bodhisattva, misalkan kita
ditujukan untuk bertujuan untuk melatih juga adalah welas asih gitu ya, simpati, empati, mudita, Brahma Wihara tadi ya. Dan hal ini membantu saya untuk menjembatani hal tersebut gitu ya. Jadi nggak berarti bahwa ini adalah sesuatu yang di luar sana, nggak terjadi sama kita, belum tentu, karena bisa aja itu sebenarnya dekat sekali sama kita. Ini Dan sebelum itu bantu praktek spiritual juga gitu. Karena tujuan dari misalkan bodhisattva adalah menolong orang, dan orang itu kalau misalkan kita nggak bisa komunikasi dengan orang tersebut ya berarti nggak bisa menolong gitu kan. Ya silakan Rika Silvi. iya. Tadi sebenarnya ada yang raise hand. Mungkin ada yang mau tanya tadi? Oh iya. Ya. Malam kota. Sorry tadi joinnya agak telat. Mungkin mau nanya dikit soal cara menghadapi pas lagi, kan biasanya itu kalau misalnya soal instant gratification yang aku rasain ya, mungkin kayak pas ngadepin sesuatu yang berat di momen itu juga tuh kayak ada suatu feeling yang perasaan yang mungkin kayak kurang nyaman atau nggak enak gitu saat itu. Jadi kayak kita lebih memilih untuk menghindar, misalnya kayak tadi mau ngerjain skripsi kita langsung malah berasa berat terus langsung menghindar main HP atau segala macamnya gitu. Mungkin kalau dari Koata kira-kira ada pesan nggak kok buat pas di momen itu kayak cara menghadapi perasaan yang kurang nyaman itu sehingga kita nggak milih buat menghindar gitu kok. Makasih. Oke. Bagaimana ketika suatu fenomena negatif lah ya menimpa kita ya. Ada banyak metodenya untuk hal-hal yang seperti ini. Yang pertama adalah mungkin terima dulu ya. Jadi banyak metode dari bagaimana menghadapi suatu penderitaan, tapi biasanya itu diawali dari menerima. Karena kalau nggak diterima itu makin berat rasanya. Gitu ya. Ketika menerima itu, apa yang terjadi sih ketika kita menerima suatu hal-hal buruk? Contohnya gini, kita menyadari bahwa hal-hal yang buruk itu ujung-ujungnya dari karma yang kita perbuat. Maka satu baseline itu udah kayak runtuh. Setelah kita memahami, oh ya, ini karma buruk saya. Terima gitu ya. Ketika terima itu ada sesuatu dari batin kita yang agak berubah. Berubah menjadi lebih enteng. Karena udah terima. Kalau nggak terima, apa? Ditolak. Emang bisa ditolak. Ditolak itu sebenarnya kita dapat another karma buruk. Ini nggak hilang, terus kita bikin another karma buruk karena menolak sesuatu yang itu adalah sudah hukum alam. Jadi ya kalau misalnya tidak sesuai dengan hukum alam, tidak sesuai dengan karma, dan juga hidup adalah ini adalah kenyataan tentang duka gitu ya, itu akan makin berat dan makin menderita. Jadi pertama itu kita harus menerima dulu bahwa ada kondisi yang seperti ini yang diakibatkan oleh karma dan kilesa saya di masa lampau, gitu kan ya. Nah, setelah menerima, apa yang bisa dilakukan berikutnya? Ya udah, kalau mau meringankan misalkan dengan main dengan teman-teman, yang paling mudah kan ya main dengan teman-teman dan sebagainya. Ya kalau bisa sih nggak sendiri, tapi adalah ada komunitas, ada teman-teman yang ibaratnya mewadahi ketika kamu lagi sulit, kondisi sulit. Dan karena human itu adalah punya namanya makhluk sosial ya. Ketika kondisi sulit itu kita share sama orang, itu berasa semakin ringan. Itu salah satunya. Misalkan ya, kalau misalkan cara-cara lainnya ada lagi, tentu saja banyak ya. Misalkan ya do good things, mungkin itu akan berat. Itu the next one. Tapi kalau misalkan yang sharing lalu juga nerima, itu aku rasa semua orang itu bisa melakukannya. Punya teman-teman yang ibaratnya memiliki tujuan yang serupa, memiliki circle yang kurang lebih mirip gitu ya. Nah, itu akan sangat meringankan dari penderitaan tersebut. Lalu yang apalagi yang bisa dilakukan, yaitu lihat apa yang bisa kita lakukan terhadap penderitaan tersebut. Kalau aku pernah ngutip
apa yang pernah saya dengar dari buku gitu ya, kalau kita tidak punya tanduk, maka ya tidak perlu ada yang harus dilakukan. Kalau kita tidak punya tanduk, tidak punya tanduk, ya nggak ada lagi juga yang bisa kita lakukan. Maksudnya adalah gimana apapun yang sudah terjadi gitu ya, itu kalau kita amini itu akan lebih mudah gitu itunya untuk melakukannya. Oke. Sudah jelas Kak Billy, atau mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah jelas. Makasih banyak kok. Terima kasih pertanyaannya. Iya, terima kasih pertanyaannya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, mungkin bisa langsung ditutup aja kali ya, Kak ya. Boleh. Boleh ya, ini tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Atta yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini mengenai topik instant gratification. Jadi tadi kita udah bahas instant gratification mulai dari kehidupan sehari-hari, bahkan sampai ke praktik spiritual dan praktik dharma kita seperti itu. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terus bermudi kita, semoga ajaran yang kita dengarkan itu bisa membawa manfaat bagi diri kita dan juga semua makhluk. Kita dedikasikan juga semoga kebajikan yang kita himpun pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kesehatan dan umur panjang para guru dan silsilah ajaran yang murni, dan juga semoga aspirasi dan aktivitas dari para guru bisa terwujud sempurna tanpa halangan. Kita dedikasikan juga agar Buddha Dharma terus lestari di Indonesia dan juga dipelajari oleh banyak orang sehingga memberikan manfaat bagi semua makhluk. Lalu untuk kusala yang lebih baik ke depannya, kami juga memohon kesediaan para peserta untuk mengisi kuesioner yang ada di kolom chat. Seperti itu. Baik, demikianlah acara kusala pada malam hari ini. Sampai jumpa di kusala berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Namo Buddhaya.